Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, siswa pembelajar. Kali ini bertemu saya kembali untuk membahas tentang alat ukur. Bersama saya Pak Hari Sasongko, masih dalam rangkaian kegiatan pembelajaran IPA kelas 7 bab pertama. Alat ukur panjang. Ada berbagai macam alat ukur panjang. Di antaranya yang kita ketahui adalah meteran roll, meteran jahit, mistar atau penggaris, ada mikrometer skrup, dan juga jangka sorong. Untuk pertemuan kali ini yang sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah mistar, mikrometer skrup, dan jangka sorong. Besaran panjang dapat diukur dengan penggaris. Penggaris ini memiliki skala terkecil 1 mm. Dari mana angka 1 mm? Didapatkan dari jarak antara garis satu dengan garis kedua yang berjarak 1 mm. Lalu bagaimana cara kita menggunakan dan membaca alat ukur penggaris? Umpama ada pensil yang ingin kita ukur panjangnya. Sebelah kiri terlihat bahwa dimulai pengukuran dari angka 2,1 cm dan berakhir di sebelah kanan 6,1 cm. Maka skala akhir 6,1 cm dan skala awal 2,1 cm dikurangi. Didapatkanlah hasil 4,0 cm. Untuk kegiatan berikutnya kita akan menggunakan alat ukur yang dinamakan jangka sorong. Memiliki skala terkecil 0,1 mm. Ini adalah gambar dari jangka sorong. Banyak digunakan oleh para tukang bangunan. Dia memiliki dua bagian. Yang pertama skala utama dan yang kedua skala nonius. Lalu bagaimana cara pembacaannya? Di sini terdapat dua garis utama, yang atas skala utama, yang bawah skala nonius. Di atas terlihat angka 0 berakhir di 2,2 cm. Maka skala utamanya adalah 2,2 cm. Selanjutnya carilah garis yang lurus berhimpit dari bawah hingga ke atas. Maka di sana terlihat 0,03 cm dari 0,3 mm. Selanjutnya kita jumlahkan, didapatkanlah hasil ukur 2,23 cm. Alat ukur selanjutnya merupakan mikrometer skrup. Dia memiliki skala terkecil 0,01 mm. Berikut adalah penampakan mikrometer skrup. Yang utama namakan skala utama, dan yang kedua yang bisa diputar merupakan skala nonius. Berikut contoh soal, yaitu terdapat skala utama berakhir di angka 4. Maka skala utama 4 mm. Lalu yang kedua, carilah garis yang menyambung dari sebelah kiri hingga ke sebelah kanan. Di sini terlihat bahwasannya angka tersebut adalah 30. Maka skala noniusnya 0,30 mm. Begitu dijumlah kita mendapatkan 4,30 mm. Soal yang kedua sama, namun setelah 6 skala utama ada garis ke bawah. Maka skala utamanya 6,5 mm. Lalu bagaimana skala noniusnya? Tarik sebelah kiri hingga sebelah kanan. Terbaca bahwasanya 3,34.
maka skala noniusnya adalah 0,34 mm. Jadi hasil bacanya 6,84 mm. Alat ukur massa bisa menggunakan neraca Ohaus. Skala terkecilnya bisa 1 gram. Ini adalah bentuk neraca Ohaus. Dia memiliki beberapa lengan di bagian atasnya. Ini contoh ada 3. Bagaimana cara pembacaannya? Yang pertama tanda panah ke 340 lalu 8. Begitu benda dimasukkan ke dalam timbangan, terbacalah agar setimbang, beban bisa digeser. Lengan belakang 300 gram, lengan tengah 40 gram, dan lengan depan 8 gram. Berarti tinggal kita jumlah, maka hasil bacanya adalah 348 gram. Yang selanjutnya, alat mengukur massa adalah neraca lengan. Ya, ini bisa kita temukan di pasar atau penjual-penjual eceran gula, telur, dan lain sebagainya. Pertama, benda yang ingin diukur dimasukkan ke dalam piringan, lalu ditera, beban-beban ini ditaruh. Terbacalah ketika setimbang. Yang kedua, ada neraca lengan untuk mengukur emas. Taruh beban di sebelah kiri dan di sebelah kanan benda yang ingin kita ukur. Jarum akan menunjukkan setimbang, maka berat kanan dengan berat kiri sama. Selanjutnya adalah waktu. Alat ukurnya adalah stopwatch. Ini adalah bentuk stopwatchnya. Dia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jarum menit. Jarum yang lebih pendek biasanya berada di tengah. Dan jarum yang lebih panjang adalah jarum detik. Di sini bagaimana cara membacanya? Jarum menit menunjukkan 4 menit. Sedangkan jarum detik menunjuk angka 48 detik. Maka ketika kita jumlah 4 kali 60 detik sama dengan 240 detik, dijumlah dengan 48 menghasilkan 288 detik.